Assalamualaikum para peserta didik sekalian. Bertemu kembali dengan saya Sri Kurniati SPD, guru dari SMA Negeri 1 Kisaran. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas merevisi isi teks laporan hasil observasi. Dari materi ini yang akan kalian peroleh ketika mempelajari ini, peserta didik dapat melengkapi isi laporan teks hasil observasi, dan yang kedua, peserta didik mampu membenahi kesalahan isi teks laporan hasil observasi. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah melihat tayangan dari observasi siswa tentang mengobservasi sekolah dan mengobservasi alun-alun Kisaran. Di sini kita akan membahas bagaimana cara melengkapi isi laporan dan bagaimana cara kita membenahi kesalahan isi teks laporan hasil observasi. Peserta didik yang kami sayangi, sebelum kita melengkapi isi teks laporan dan membenahi isi teks laporan hasil observasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui ada 3 struktur dari teks laporan hasil observasi. 3 teks struktur itu apa ya? Lihat, yang pertama, adanya pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum atau klasifikasi berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Biasanya dalam bentuk kalimat definisi, menggunakan kata-kata adalah, merupakan, dan lain sebagainya. Teks laporan dari observasi yang struktur kedua adalah deskripsi bagian. Dalam deskripsi bagian, di sini berisi penjelasan secara mendetail mengenai objek atau bagian-bagian yang sudah ditera dalam pernyataan umum. Struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Dalam deskripsi manfaat, biasanya di situ ditulis menunjukkan bahwa setiap objek yang akan diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Biasanya deskripsi manfaat ini terletak di paragraf paling terakhir. Setelah peserta didik mengetahui bahwa struktur teks hasil laporan observasi terdiri dari 3. Yang pertama, adanya pernyataan umum atau klasifikasi, dan yang kedua, adanya deskripsi bagian, dan yang ketiga, adanya deskripsi manfaat. Setelah peserta didik kami mengetahui ketiga struktur tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana isi laporan itu lengkap atau tidak. Ayo, sekarang kita masuk ke indikator yang pertama. Di sini kita akan melengkapi isi laporan teks hasil observasi. Kalian lihat di slide, nampak sebuah teks laporan hasil observasi harus memiliki minimal terdiri atas pernyataan umum atau tentang hal atau objek yang dilaporkan. Deskripsi bagian-bagian dari objek yang dilaporkan, dan serta penjelasan atau deskripsi manfaat dari objek tersebut. Jadi, isi laporan harus lengkap terdiri dari 3 struktur yang sudah kita pelajari tadi. Ketika kita membaca sebuah teks laporan hasil observasi atau mendengar laporan secara langsung dari video observasi, kita mungkin saja menemukan bagian-bagian informasi yang tidak lengkap. Kamu dapat mengetahuinya dengan cara menganalisis struktur teksnya.
Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara kita mengetahui kelengkapan isi laporan teks hasil observasi. Kepada peserta didik kami, untuk lebih lengkapnya bagaimana cara kita menganalisis isi laporan observasi lengkap atau tidaknya, kita akan lihat contoh pada wacana berikut. Di sini ada wacana tentang ada apa The Topeng Museum Angkut. Lihat. The Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut, karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Tempat wisata ini seringkali disebut pula sebagai Museum Topeng karena memang berisi topeng dengan berbagai model dan bentuk. Barang-barang tradisional juga dipamerkan di The Topeng. Barang-barang tradisional yang mengisi etalase museum ini adalah senjata tradisional, perhiasan wanita zaman dahulu yang berbahan dasar logam, batik-batik motif lama, dan hiasan rumah kuno. Berdasarkan bahan dasarnya, barang-barang tersebut juga dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu berbahan dasar kayu seperti hiasan rumah berupa kepala kerbau asal Toraja, berbahan dasar batu seperti alat penusuk jeruk asal Batak, berbahan dasar logam seperti pisau sunat, dan perhiasan logam asal Sunda, dan yang berbahan dasar kain seperti batik sebagai motif asal Yogyakarta dan Jawa Tengah. Benda terakhir yang mengisi museum ini adalah barang kuno yang sampai saat ini masih dianggap bernilai seni tinggi atau biasa kita sebut barang antik. Barang-barang antik seperti guci tua, kursi antik, bantal arwah, mata uang zaman kerajaan-kerajaan, dan benda-benda lain dapat dijumpai di dalam Museum The Topeng. Barang-barang antik berbahan dasar keramik di museum ini adalah guci-guci peninggalan salah satu dinasti di Cina dan bantal yang digunakan untuk bangsawan dinasti Yuan Cina yang sudah meninggal. Sementara itu, barang-barang antik yang berbahan dasar logam adalah jinggaran koin Kerajaan Goa, mata uang Kerajaan Majapahit, koin VOC, dan kursi antik asal Jawa Tengah. Oke, dari melihat wacana di atas, tanpa panjang lebar, kita sudah nampak bahwa isi teks laporan hasil observasi pada wacana di atas tidak lengkap karena tidak ada pengklasifikasian, pengelompokan objek dan observasi, dan tidak ada deskripsi manfaat. Sekarang kita bisa membandingkan wacana tersebut dengan wacana observasi yang lain. Jadi, kelengkapan isi laporan hasil observasi harus memiliki 3 unsur dari struktur teks observasi. Ketika wacana tidak memiliki ketiga struktur teks laporan hasil observasi, maka wacana tersebut tidak lengkap. Para peserta didik, setelah kita mempelajari bagaimana cara kita melihat kelengkapan dari struktur teks hasil observasi, sekarang kalian diberi tugas yang pertama. Coba lihat pada buku paket di halaman 23 sampai 24 tentang wacana yang berjudul Mengenal Suku Baduy. Dalam wacana tersebut, setelah kalian membaca hasil observasi, kalian bisa mencari apakah di dalam teks laporan hasil observasi itu terdapat pernyataan umum tentang hal yang diobservasikan, dan apakah deskripsi bagian objek yang dilaporkan itu ada, serta manfaat objek yang dilaporkan apakah sudah lengkap. Yang kedua, apabila teks laporan hasil observasi tidak lengkap,
Coba para peserta didik melengkapi isi teks laporan hasil observasi hingga menjadi teks laporan hasil observasi yang lengkap yang memiliki ketiga struktur dari teks hasil observasi. Ayo diingat ya, ketiga unsur dari teks hasil observasi itu yang pertama adanya pernyataan umum atau klasifikasi, yang kedua adanya deskripsi bagian yang dilaporkan, dan yang ketiga adanya deskripsi manfaat yang kita laporkan di dalam sebuah teks observasi. Setelah peserta didik mengetahui bagaimana cara melengkapi isi teks laporan hasil observasi, sekarang kita masuk ke indikator yang kedua tentang membenahi kesalahan isi teks laporan hasil observasi. Ayo para peserta didik sekalian, di sini kita lihat ada dua kutipan. Kutipan yang pertama tentang paus dan kutipan yang kedua tentang sungai. Kita di sini akan membandingkan bagaimana pernyataan umum atau pengklasifikasiannya lengkap atau tidak. Ayo kita baca satu persatu. Lihat, kutipan pertama. Paus adalah salah satu dari sekian banyak ikan yang istimewa. Mamalia laut, bertubuh besar, cerdas, dan hidup bebas di samudra. Cara bernapasnya juga istimewa. Kalau makhluk laut lain bernapas dengan insang, maka paus menggunakan paru-parunya. Berdasarkan ada atau tidak giginya, paus terbagi menjadi dua kategori, yaitu paus bergigi dan balen atau balin atau paus yang tidak bergigi. Oke, para peserta didik, kita lihat pada kutipan yang kedua. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju hilir atau muara. Sungai konsekuen adalah sungai yang arah alirannya sesuai dengan kemiringan bebatuan. Sungai subsekuen adalah sungai yang arah aliran airnya tegak lurus dengan sungai konsekuen. Sungai obsekuen merupakan anak sungai subsekuen yang arah alirannya berlawanan dengan kemiringan batuan. Sungai resekuen merupakan anak sungai subsekuen yang arah alirannya searah dengan kemiringan batuan. Sungai insekuen merupakan sungai yang arah alirannya teratur dan tidak terikat lapisan batuan yang dilaluinya. Ya, kita lihat para peserta didik sekalian, dari dua kutipan ini, manakah bagian pernyataan umum dan pengklasifikasian yang lengkap? Ayo kita lihat satu persatu secara menganalisisnya. Setelah kita membaca secara bersama teks 1 dan teks 2, di sini kita akan menganalisisnya. Kita lihat. Pernyataan umum biasanya disajikan dalam kalimat definisi. Jadi, kalimat definisi seringkali menggunakan konjungsi. Konjungsinya apa? Kita lihat contoh konjungsinya menggunakan kata adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu. Kita lihat, perhatikan contoh dari kalimat definisi dari teks 1 dan teks 2. A. Paus adalah salah satu dari sekian banyak ikan yang istimewa. B. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju hilir atau muara. Pengklasifikasian sebuah objek yang baik harus menyebutkan dasar pengklasifikasian dan jumlah keanggotaannya. Dalam kutipan 1 di atas, pengklasifikasian ikan paus dapat dilihat dari dalam kalimat masing-masing setiap teks tersebut. Berdasarkan ada atau tidak giginya, paus terbagi menjadi dua kategori, yaitu paus bergigi dan balen atau balin atau paus yang tidak bergigi.
Dalam kalimat di atas, pengklasifikasian paus disajikan dalam bentuk mencantumkan 3 hal, yaitu objek yang dilaporkan yaitu pas dengan ikan paus. Yang kedua, dasar pengelompokannya sudah sesuai. Dan yang ketiga, jumlah anggota objek sudah tertera. Jadi, sementara dalam kutipan teks kedua, pengklasifikasian sungai tidak lengkap karena tidak mencantumkan kategori yang pas dengan objek dan dasar pengelompokannya sudah tidak sesuai dengan yang dicantumkan dalam kalimat definisi yang tadi, serta jumlah anggota objeknya tidak tertera. Dalam membenahi isi teks laporan hasil observasi, kita melihat dari ketiga unsurnya satu persatu. Yang pertama tadi dari pengklasifikasiannya. Di sini kita akan membahas deskripsi bagian dari struktur yang keduanya. Jadi, dalam membenahi kesalahan berbahasanya, deskripsi bagian yang baik disajikan mengikuti urutan yang baik dalam pengklasifikasian. Misalnya tadi pada paragraf yang merupakan bagian deskripsi secara berurut membahas wayang kulit, wayang wong, wayang golek, wayang suket, dan wayang motekar. Ini akan semua dijelaskan secara berurut di tiap paragraf. Jadi, ketika deskripsi bagian tidak secara berurut dijelaskan, misalnya di sini wayang kulit, wayang wong itu berurut. Menjadi wayang motekar duluan yang dijelaskan, setelah itu wayang kulit, setelah itu wayang wong atau wayang golek. Jadi kalau tidak berurutan, maka deskripsi bagian itu tidak menjadi salah. Dia menjadi rumpang. Dengan demikian, kita akan membenahi kesalahan berbahasanya dengan cara melihat klasifikasiannya tadi secara berurut dan dipaparkan deskripsi bagiannya secara berurutan sesuai dengan klasifikasi yang pertama. Jadi semua harus berurutan. Dari urutannya misalnya yang pertama wayang kulit, yang kedua wayang wong, yang ketiga wayang golek, yang keempat wayang suket, dan yang kelima wayang motekar. Semua dijelaskan secara berurut di tiap paragrafnya. Sementara pada deskripsi manfaat biasanya ditulis di paragraf terakhir dari laporan hasil observasi. Di sana menjelaskan bahwa manfaat objek yang diobservasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Biasanya di sana deskripsi manfaat terletak di paragraf paling terakhir. Setelah para peserta didik sekalian sudah memahami bagaimana cara kita membenahi kesalahan dari isi laporan hasil observasi, kita harus mengetahui apakah strukturnya itu lengkap dan strukturnya itu sudah berurut. Jadi, di sini Ibu akan memberikan tugas kedua untuk para peserta sekalian. Coba kalian lihat di halaman 31 sampai 32 pada buku paket kalian tentang wacana yang berjudul sampah. Kalian jawab dengan isi sesuai dengan wacana yang sudah dipaparkan. Coba lihat pernyataan ada 6 di sana. Yang pertama, apakah kalimat definisinya sudah tepat? Berikan alasanmu. Yang kedua, apakah pengklasifikasian objek yang diobservasi sudah disajikan dalam kalimat yang tepat? Jelaskan menggunakan alasanmu iya atau tidak. Yang ketiga, apakah urutan penyajian dalam deskripsi bagian telah mengikuti urutan pengklasifikasian objek yang diobservasi? Jelaskan jawabanmu. Kemudian yang keempat, apakah dalam teks hasil observasi tersebut terdapat deskripsi manfaat? Yang kelima, soalnya, apakah dalam teks tersebut terdapat kalimat yang tidak padu atau menyimpang dari topik yang dibahas? Yang terakhir adalah, berdasarkan hasil pekerjaanmu di atas, kamu bisa membenahi teks laporan hasil observasi sehingga menjadi benar isi laporannya.
Ketika nanti ada yang tidak tepat urutannya, kamu bisa merubahnya menjadi tepat. Misalnya, klasifikasi objeknya tidak berurut atau tidak ada deskripsi manfaat. Kamu bisa menambahkan deskripsi manfaat dalam wacana sampah tersebut. Terima kasih. Semoga tugas-tugasnya bisa diselesaikan dengan waktu yang sudah kita tentukan. Terima kasih, semoga bermanfaat dalam materi kali ini. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Pada akhir pertemuan ini, kami berharap bahwa peserta didik dapat merevisi isi laporan hasil observasi dengan cara melengkapi isi teks laporan hasil observasi dan juga dapat membenahi isi laporan teks hasil observasi. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.